Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasril Hanan dengan NIM F1B 021084 dari jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya dari mata kuliah dasar tenaga listrik kelas C yang diampu oleh Bapak dosen Sultan STMT. Di sini saya mengambil judul yaitu analisa penggunaan turbin ventilator sebagai pembangkit listrik tenaga angin yang ramah lingkungan untuk energi alternatif rumah tangga. Di sini ada 5 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian yang kedua tinjauan pustaka, kemudian bab ketiga metodologi penelitian, dan bab keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir yaitu bab kelima penutup. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan yang terakhir tujuan. Latar belakang. Pembangkit tenaga listrik adalah salah satu bagian dari sistem tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik terdapat peralatan elektrikal, mekanikal, dan bangunan kerja. Terdapat juga komponen-komponen utama pembangkitan, yaitu generator, turbin, yang berfungsi untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Beberapa pembangkit listrik bahkan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, pembangkit listrik tenaga nuklir yang menghasilkan radiasi, pembangkit listrik tenaga matahari yang ikut serta meningkatkan pemanasan global. Untuk pembangkit listrik seperti angin, air, dan uap, saat ini tidak begitu besar berpengaruh terhadap lingkungan. Namun, dalam pengoperasiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang mendukung. Seperti pembangkit listrik yang bertenaga angin dengan menggunakan kincir angin atau turbin dengan sumbu putar horizontal memerlukan lahan yang luas dan bebas serta tiupan angin yang kencang agar dapat beroperasi dengan maksimal. Kemudian rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, peran pembangkit listrik tenaga angin pada masa sekarang. Kemudian yang kedua, bagaimana pemanfaatan turbin ventilator sebagai pembangkit listrik tenaga angin yang ramah lingkungan. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini, yaitu untuk mengetahui pemanfaatan turbin ventilator sebagai pembangkit listrik. Kemudian bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Pada bab ini, saya akan membahas sedikit materi. Di antaranya, yang pertama, turbin ventilator, yang kedua, generator, yang ketiga, aki, dan yang keempat, baterai. Langsung saja yang ke pertama, turbin ventilator. Turbin ventilator adalah turbin angin dengan poros vertikal yang berfungsi sebagai kincir angin dan kipas hisap. Pemasangan kincir angin sering dipasang di atas atap yang berfungsi sebagai ventilasi. Adapun prinsip kerja dari turbin ventilator tanpa memerlukan tenaga listrik. Alat ini bekerja dengan cara menghisap debu, panas, maupun asap dalam ruangan dan dibawa keluar. Turbin hanya akan bekerja ketika ada hembusan angin. Generator. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis. Prinsip kerja dari generator listrik adalah induksi elektromagnetik. Jenis dari generator sendiri ada 2, yaitu generator AC dan generator DC. Generator AC atau alternating current adalah suatu sistem yang menghasilkan tenaga listrik dengan memasukkan tenaga mekanik. Kemudian yang kedua, generator DC. Generator DC merupakan suatu sistem listrik dinamis yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dapat dilihat di samping ada gambar dari generator DC dan generator AC.
Kemudian aki. Aki atau eki. Akumulator atau aki adalah sebuah alat yang dapat menyimpan energi. Akumulator timbel adalah jenis aki yang umum digunakan. Akumulator terbuat dari dua kumpalan pelat yang dimasukkan pada larutan asam sulfat encer atau H2SO4. Dapat dilihat untuk gambar dari aki yang dimana ada terminal baterai, tutup ventilasi, ventilasi, kemudian tutup, pemisah sel, kotak baterai, pembatas, elektrolit, plat baterai, sel, serta penghubung sel. Kemudian baterai. Baterai charging merupakan alat yang dapat memberikan muatan terhadap komponen yang dapat menyimpan listrik. Dalam sebuah sistem charger dengan potensial konstan, tegangan dari charger dipertahankan untuk tetap konstan pada sebuah nilai sedikit di atas tegangan baterai. Ketika proses charging sedang berlangsung, tegangan baterai sedikit meningkat sehingga mengurangi beda tegangan di antara baterai dan charger. Akibatnya adalah kecepatan charging yang besar terjadi di saat permulaan dan kecepatan charging yang lambat ketika mendekati akhir dari proses charging. Juga disebut tapering charging. Lanjut ke bab yang ketiga, mengenai metodologi penelitian. Pada bab ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua, tahap perancangan alat. Kemudian yang ketiga, prinsip kerja dari alat. Alat dan bahan yang digunakan, yaitu yang pertama, multitester. Yang kedua, tachometer. Ketiga, turbin ventilator. Keempat, generator AC. Kelima, plat konstruksi dudukan turbin ventilator. Dan yang keenam, kipas angin. Tahap perancangan alat. Pada perancangan turbin ventilator ini akan dijelaskan perangkat keras yang digunakan sistem secara garis besar. Terdiri dari beberapa bagian, yaitu turbin ventilator, generator, modul generator, dan modul regulator. Berikut gambar rancangan dari alat yang kita gunakan. Dapat dilihat untuk alatnya, di mana dalamnya ada blade 26 bilah, gearbox, dan generator. Kemudian, prinsip kerja alat. Alat ini nantinya akan bekerja seperti turbin angin sumbu vertikal pada umumnya. Sumber angin diaplikasikan dari hembusan angin di alam terbuka dan kipas angin. Sumber angin dari alam digunakan untuk pengujian alat pada ruangan terbuka, sedangkan sumber dari kipas angin digunakan untuk pengujian terkontrol di dalam ruangan. Kemudian bab yang keempat, hasil dan pembahasan. Hasil. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil pengamatan secara keseluruhan. Dari penelitian ini ditampilkan dalam bentuk tabel data. Data yang ditampilkan adalah nilai dari 3 jarak pengamatan, yaitu 5, 15, dan 25 cm. Pengujian dilakukan pada kecepatan kipas angin nomor 1, 2, dan 3. Dari data tersebut dapat dibuat grafik hubungan yang terdapat pada data terhadap kecepatan pengamatan. Hasil pengamatan secara keseluruhan dari penelitian ini ditampilkan dalam bentuk tabel, data, dan grafik. Data yang ditampilkan adalah nilai dari perbedaan kecepatan kipas angin. Kemudian, dari data tersebut dibuat grafik hubungan yang terdapat pada data terhadap jarak pengamatan. Berikut adalah tabel dari 3 jarak yang kita gunakan hasil pengukuran, yaitu dengan jarak 5 cm, jarak 15 cm, dan jarak 25 cm. Dapat lihat di sini kecepatan kipas angin, tegangan generator dan konverter, kemudian ada arus dan putaran turbin. Di sini memiliki nilai yang berbeda-beda.
Kemudian berikut adalah tabel perbandingan hasil pengukuran. Dari data tabel di samping, pada penempatan kipas angin ditentukan melalui perbandingan jarak masing-masing posisi. Letak jarak paling optimal terdapat pada jarak 5 cm dengan kecepatan kipas angin maksimal, yaitu sebesar 585 rpm, menghasilkan putaran turbin ventilator sebesar 102 rpm, dengan tegangan sebesar 6,7 volt dan arus sebesar 0,13 ampere. Semakin dekat jarak kipas angin, maka putaran turbin semakin besar yang dihasilkan, sehingga nilai keluaran turbin lebih optimal. Kemudian, bab yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan, pemanfaatan angin agar menjadi energi listrik dirancang dari penggunaan turbin ventilator sebagai media pengubah angin menjadi energi gerak, di mana pergerakan turbin diteruskan oleh perbandingan Foulie dan Fibelt ke generator. Generator inilah yang menghasilkan energi listrik. Penelitian ini menguji seberapa besar energi listrik yang dihasilkan pada perbedaan kecepatan kipas angin mulai dari 432 rpm hingga 585 rpm dan dengan jarak 5,15,25 cm. Dari pengujian yang dilakukan, putaran generator dan tegangan terendah terdapat pada kecepatan angin 432 rpm pada jarak 25 cm, yaitu sebesar 2,2 volt. Sedangkan putaran generator dan tegangan yang tertinggi didapatkan pada saat kecepatan angin, yaitu 585 rpm pada jarak 5 cm, yaitu sebesar 6,7 volt. Sekian, mungkin hanya itu yang saya bisa presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan ataupun sanggahan, saya persilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.